Oke, udah ya. Ini ngulang dari awal yang perhitungan total capital investment sampai ke yang total production cost berarti. Karena permintaan dari Syekh Bahtiar Hanif. Terus turun. Wifi 35 juta. Wifi 35 juta. Belum ya? Belum. Ayo. Help. Oh ya udah boleh. Oh udah terhubungan tuh beta kamu masuk ke sana. Cik, enak banget posisinya ini. Makanya ada kamu. Ya nggak apa-apa. Loh, free ya? Saya mau usaha kawan. Udah kelihatan. Siapa itu? Siapa itu? Ada. Oke, jadi besok itu nggak tahu ya ujiannya itu apakah cuma menentukan kayak yang kemarin atau juga menghitung dari awal. Nah, kalau menghitung dari awal, TPC itu kan butuh yang namanya ini ya. Butuh yang namanya Fixed Capital Investment. Ini yang paling penting sih. FCI ini yang paling penting. Jadi kalau semisal FCI-nya udah diketahui bisa langsung dihitung yang namanya TPC-nya dengan cara-cara nanti lah. Nah, sedangkan kalau belum ada kayak pertama kali pertemuan pertama dua itu cuman dikasih harga peralatan seperti ini, berarti ya kita harus nyari dulu yang namanya TCI-nya. TCI. 5CI. Capital investment. Ini dia total capital investment. Kalau FCI? Fix. Excel tuh Fix sama T apa? Total sama fix beda. Fix itu cuma tetap total itu cuma. sebenarnya bisa sih dari data alat gitu ya. Itu kan FCI, Fixed Capital Investment. Itu bisa langsung ke TPC, tapi kalau semisal bapaknya tanya berapa masing-masing keluar ya suaranya. Enggak. Keluar. Masa enggak keluar? Iya. Keluar. Ada. Ini juga ada cuk suaranya. Kita mute. Coba. Tes. Koneksi jaringan Anda terputus. Gimana kalau Berbagi tinda sih. berbagi? Pakai aja. Itu passwordnya. Berbagi itu indah. Berbagi itu indah itu Salih punya. Siapa? Terus tadi malam Burit. Serius tadi malam saya di kamar tuh ada wifi itu. Siapa? Aku lah aja. Aku tiba-tiba Misal harga peralatan itu udah ini. Oke. Itu Iya, berarti bukan punya aku aja. Masih di berbagi tinda. Udah sekarang udah hilang. jengit gak enak banget. Zoom Zoom gak ada. Aku rencana SC itu ya itu buat Cheatnya, cheat. Zoom-nya itu. Cheatnya.
Oh iya, aku lupa kalau lagi ngejar. Ya, ini. Hitunglah kembali. James. Oke. Jadi Jadi ini ya, James. kita butuh yang namanya FCI. kita butuh yang namanya FCI ketika ingin mencari yang namanya TPC. Nah, kalau semisal FCI-nya belum ada, cuma diketahui harga peralatan, itu namanya total purchase uh, equipment cost, TP. TPC, ETP. Total Total purchase lah, purchase equipment cost. Nah, kalau mau nyari FCI, fixed capital investment itu kita harus nyari yang namanya purchase equipment delivered-nya juga. Jadi total purchase equipment plus biaya pengirimannya itu sama dengan 110% dikali dengan biaya peralatan yang dibeli. Jadi intinya itu 10% dari yang dibeli itu biaya pengiriman gitu. Jadi 10% itu biaya pengirimannya. Nah, total yang dibeli plus yang dikirim itu sama dengan 110%. Kenapa 110%? Karena itu tadi diasumsikan 10%-nya itu biaya untuk pengiriman. Nah, 10% dari mana? Sebenarnya dari sini bisa dilihat ya. Jadi di metode kedua itu ada yang namanya delivery percent of purchased equipment itu 0,1% atau 0,1 atau sekitar 10%. Nah, makanya di sini di metode yang pertama ini itu biaya pengirimannya. Jadi total peralatan yang dibeli plus biaya pengirimannya adalah 110% dari harga alat yang dibeli, total harga alat yang dibeli. Nah, FCI itu sama dengan C73 atau total peralatan yang dibeli plus biaya pengiriman per 20%. Kenapa 20%? Karena di sini asumsinya itu apa ya? Dulu itu ada asumsinya. Total peralatan yang dibeli ditambah biaya pengiriman dibagi. Iya, kenapa 20%? Karena nih, jadi diasumsikan bahwa purchase equipment itu yang termasuk ini ya, udah termasuk biaya pengiriman itu sama dengan 20% dari FCI-nya. Ini diasumsikan. Jadi semisal kita dapat FCI-nya berarti berapa purchase equipment-nya, berarti ya purchase equipment per 20%. Oke, paham. Jadi gini, di sini kan udah dijelasin bahwa asumsinya itu purchase equipment adalah FCI itu sama dengan purchase equipment per 20%-nya. Karena diasumsikan bahwa purchase equipment itu sama dengan 20% dari FCI-nya. Nah, berarti kalau mau nyari FCI, kalau kita mau nyari FCI itu ya FCI sama dengan purchase equipment per 20%. Yang perlu diperhatikan, purchase equipment ini bukan harga alat yang kita hitung awal, tapi udah termasuk biaya pengirimannya. Jadi 110% dikali total harga alat yang dibeli.
Makanya di sini Nah, makanya di sini Belum pindah. oh, belum pindah ya. Susah. Ih, Tolak. tolak Jangan. Ini masa sih orang mau belajar sih. Orang mau belajar kan. belum Kita kan memberi. belum pindah ya, Kita kan memberi. belum pindah ke Excel. Kita kan menerima Tes. orang. Simit. Berarti Betul kan? ini sinyal siapa tuh? Baik ya. Baik. Bagi punya apa aja? Sultan kali. Berbagi tidur dari tadi. Enggak. Ini tolak saja. Siapa itu? Nah, ini makanya Jujur. Telak ya. Suara belum kece. Lo. Itu pasti semua maki. Jangan bisa masuk pelan. Apa sih beda? Apa sih beda? Pulang ya. Cukup gak? Tolak lagi nggak? itu belum. Oke, tadi Tolak lagi nggak? Itu belum loh. Bagi punya apa aja? revision di Berarti nggak berbalik. Kesambung. Gitu. Kesambung kau. Berbagi pindah. Nah, lupa. Oh, Oh, sinyalnya cuma 3. sama. Oh, udah connect. Udah kosong. Udah ya. ulangin dulu Ulangin dulu. proses equipment cost. Total purchase equipment cost. Jadi kita kan ingin Kita inginkan itu kan hasil akhir yang kita inginkan itu kan ini cash flow. Sedangkan cash flow itu butuh yang namanya TPC beserta rinciannya. Nah, TPC itu bisa kita cari ketika FCI-nya udah didapatkan. Fixed Capital Investment (FCI). Nah, kalau belum didapatkan, cuma tersedia harga alat yang dibeli, berarti kita hitung dari awal soal FCI-nya. Nah, di sini kan dulu pas pertama kali dijelasin Pak Mus, itu kan kita cuma dikasih harga alat ya, total harga alat sekitar 72 juta sekian. Tapi ini aku koreksi. Jadi nggak sampai 72 juta. Bukan, ini FCI-nya. Nggak sampai 14 juta ya di sini. Jadi ini kan purchase equipment itu 14 juta. Tapi aku koreksi di sini karena ada harga alat yang salah gitu. Harga alat yang salah. Lihat di mana? Salahnya gimana? Ya ini di reaktor katalis, coba deh. Mana ya? Nggak punya apa tabel harga alat yang salah nggak ku cantumin salah. Pokoknya di reaktor katalis kan kalian udah tahu gimana cara mencari harga alat di tahun sekian ketika ada harga alat di tahun sebelumnya, misal 2002. Yang penting ada yang namanya cost index-nya. Nah, caranya buat estimasi harga di tahun sekian, misal 2008 atau harga alat di tahun sebelumnya dikali dengan cost index di tahun yang kita inginkan per cost index di tahun 2002, ya kan, E43 dan per E42. Nah, itu cara untuk hitung alat di tahun misal 2018. Ini cost index-nya buat semua alat. Yes, cost index-nya buat semua alat. Ini dapat dari Forer. Nelson Farrar. Binary Construction Index. Pakai ini. Di Max Bitter kalau nggak salah. 1100 sekian loh. Nah, kalau mau misal ya, ini kan tahun 2002 doang nih terakhir. Berarti kalau kita mau nyari cost index di tahun 2018 atau 2023 atau seterusnya yang lebih 2002 itu kita harus yang namanya nyari persamaan matematikanya. Persamaan matematika itu bisa kita cari dari ini. Misal ini kan udah tersedia ya persamaan matematikanya. Y sama dengan 45,792 X itu tahun min 89702 dengan korelasinya itu 0,9, hampir mendekati 1 sehingga
hampir ini ya, persamaan matematikanya itu hampir menggambarkan kondisi aktual di lapangan saat pengambilan data. Nah, Y ini adalah cost index-nya, X ini tahunnya. Jadi kalau semisal kita ingin mencari harga alat di tahun lebih dari 2002 itu kan harus yang namanya punya cost index-nya di tahun 2002 ke atas gitu. Makanya kita harus nemuin persamaan matematikanya dulu. Persamaan matematikanya dulu, Y-nya itu cost index, sedangkan X-nya itu tahun. Makanya di sini aku cari dulu nih cost index di tahun 2018 karena kita pengen nyari TPC dan FCI dan TPC di tahun 2018 untuk proyek di cutting gitu ya. Caranya gampang, kalau udah punya persamaan matematikanya tinggal dimasukin aja 45,792 dikali dengan tahun berapa 2018 dikurangi 89702 didapatkanlah cost index sekian. Kalau untuk tahun 2023 itu sekian, sama caranya. Nah, untuk nyari harga alat udah tahu kan, tadi udah tak jelasin. Kalau harga alat ini kan di tahun 2002 ini patokannya. Kalau mau nyari yang di tahun 2018 ya harga alat di tahun 2002 dikali dengan cost index di tahun 2018 per cost index di tahun 2002. Itu sama, tinggal di drag and drop aja ke bawah. Itu didapatkanlah 11 juta, bukan 14 juta. Makanya kemarin aku ngomong kan ada koreksi ke Pak Mustaqim. Jadi total alat yang dibeli belum termasuk biaya pengirimannya itu 11 juta, bukan 14 juta. Ini termasuk biaya Belum. Ini misal kita dikasih ini ya, kasih data harga alat total. Nah, baru setelah harga alat total diketahui, untuk mencari FCI, langkah berikutnya itu mencari yang namanya total harga alat ditambah dengan biaya delivery-nya atau pengirimannya, yaitu untuk biaya pengiriman itu 10% dari harga alat yang dibeli. Dari mana 10%-nya udah tak jelasin tadi, dari sebenarnya ada dari ini, dari sumber lain, di mana di sini dijelaskan bahwa percentage of delivery, percent of purchased equipment itu adalah 0,1 di sini ya, 0,1. 0,1 berarti 10% kan. Makanya di sini di metode pertama walaupun dia itu belum menggunakan metode yang kedua, dia asumsinya 10% itu untuk biaya pengiriman, sehingga total harga alat plus biaya pengirimannya itu 110% dari total harga alat yang dibeli. Nah, untuk udah dapat yang namanya total harga alat plus biaya pengirimannya. Berarti untuk FCI-nya itu ya ini total harga alat plus biaya pengiriman per 20%. Per 20% dari mana? Dari sini. Jadi diasumsiin di cutting ini asumsinya adalah total harga alat plus biaya pengiriman atau purchase equipment-nya ini sama dengan 20% dari FCI-nya. Jadi 20%-nya itu 20% dari sekian juta US dollar atau FCI itu digunakan untuk membeli alat plus biaya pengirimannya. Oke, jadi kalau mau nyari yang namanya FCI sama dengan purchase equipment per persentasenya, yaitu 20%. Oke, per 20% dapat FCI-nya. Nah, kita udah dapat FCI-nya nih. Semisal disuruh ngerinci berapa, misal tanyain Pak Mus ya, dari FCI itu berapa sih proses maksudnya piping installnya itu berapa sih? Ya udah, ini untuk ini ya, pertama-tama yang perlu diperhatikan bahwa persentase ini total dari direct cost. Jadi untuk mencari FCI itu ada yang namanya direct cost, indirect cost, terus udah itu. Apa?
Jadi direct cost dan indirect cost itu FCI. Jadi untuk direct cost-nya itu ada yang namanya purchased equipment sekitar 15-40% dari FCI sampai ke land atau tanah yang dipakai itu sekitar 1-2%. Nah, yang perlu diperhatikan di sini, Kenapa 20 maksudnya? Kenapa 20? nah iya benar. Jadi ini yang perlu diperhatikan dulu, direct cost totalnya ini itu harus di antara 65-85%. Yang harus diperhatikan pertama kali ya, 65-85%. Nah, untuk persentasenya misal purchase equipment itu mau berapa? Itu terserah kalian. Bisa 30. Terserah kalian. Boleh 30, boleh 40. Pintar-pintarnya kalian. Nanti. Udah sampai sana ya. Jadi lang ya. Ikut dia, Jadi ikut usit alur paling spok. FCI udah dapat. Nah, kalau dirinci, FCI itu apa aja? Itu ada yang namanya direct cost dan indirect cost. Nah, direct cost itu terdiri dari ini, purchased equipment sampai ke land, dan indirect cost itu dari engineering and supervision sampai ke contingency. Apa ya? Itu ini ada di sini. Nih. Jadi dari Max Peter kalau nggak salah itu tabel 617 untuk FCI itu ini ya, direct dan indirect cost. Ini ketentuannya dari sini semua ya. Misal purchase equipment itu 15-40%, installation itu 5-5% dan lain sebagainya itu dari Max Peter. Wait. Beda deh. Land 1,2. Ya ada beda. Jadi kalau yang di sini itu equipment installation instrumentation sampai ke paintingnya itu jadiin satu, nanti ada pokoknya ikutin aja punya Pak Mus, ada kok satu tabel lagi kalau nggak salah itu tak hapus. Pokoknya dari masing-masing parameter ini punya batasannya sendiri, persentasenya. Misal purchase equipment 15-40% berarti di sini di kolom 20 ini kita bisa ngisi 15-40%, terserah kalian. Sekali lagi terserah kalian. Asal kalian bisa manage parameter setelahnya itu bisa masuk semua ke range, dan jika di total itu masih masuk ke 65-85%. Itu ya. Jadi terserah kalian. Kalau misal Pak Mustaqim udah nentuin, udah ikutin Pak Mustaqim aja. Tapi kalau misal di Pak Mustaqim juga ada kesalahan, ya dibenerin gitu. Koreksi aja. Ngomong ke Pak Mustaqim, misal Pak melebihi, dari cost melebihi 85% atau 90% totalnya, berarti kalian kurangin aja terserah, parameter mana aja terserah. Yang penting sampai 85%, tapi tetap nanti tanya ke Pak Mustaqim kalau bisa 90% misalnya. Nah, jadi nilai di sini ya. Nilai di sini mulai dari 20 sampai ke 2 ini isinya itu terserah kalian. Asal masuk ke range di masing-masing parameter. Dan jika di total itu masuk ke 65-85% gitu. Oke, gitu. Nah, ini harganya berapa itu tinggal per kalian biasa matematika. Jadi 20% dikali fixed capital investment itu digunakan sebagai purchase equipment-nya 20%. Oh, 20% dari fixed capital investment. Ya. Sisinya tinggal kali persen. Tapi ini ya, kalau dari pemikiranku, kenapa ini 20%? Karena di sini kita udah nentuin bahwa purchase equipment atau purchase equipment plus biaya pengiriman itu 20%. Jadi di sini ya diisinya 20% gitu. Artikan 20%. Nah, sisanya itu terserah kalian. Pintar-pintarnya kalian ngisi
masuk ke range, asal masing-masing parameter masuk ke range dan totalnya itu masuk ke range 65-85%. Untuk yang sebelahnya ini ya udah tinggal perkalian biasa. 20% kali FCI-nya, 7% kali FCI dan seterusnya. Di total di sum Kali FC bukan kali 12. Aku kali 12. FCI. 7% kali FC. Semua FCI. Kali 12 ya? Apanya? Itu Itu nanti TPC. Itu TPC. Ini masih FCI. Itu diam dulu, diam. Oh, diam aja lah. Diam. Oke. Oh iya. Ini semisal ini ya. Semisal kita disuruh ngerinci FCI-nya apa aja gitu. Kalau nggak disuruh ngerinci, ya udah langsung masuk ke TPC nanti. Nah, habis indirect cost, ada indirect cost. Indirect cost itu total ya, kisaran 15-35%. Terdiri dari beberapa parameter, mulai dari engineering supervision, 4-20%, range-nya sampai ke kontingensi itu 5-15%. Nah, lagi-lagi di sini, kolom di sini itu isinya itu terserah kalian. Asal masuk ke 15-35% dan jika dijumlahkan itu 100%. Jika dijumlahkan 100%. Terus 110. Nah, di sini kan 110 nih. Jadi aku pindah ke sini aja nih. Yang udah dibenerin. Jadi totalnya itu ini kan 72% nih, udah tak benerin. Jadi sama kayak tadi kan kasusnya. Ini 110%. Dengan di sini 28. Kalau mau 100 kan ini 72. Berarti ya beberapa parameter terserah kalian mau dikurangi berapa sampai dia itu mencapai 72% gitu. Lagi-lagi di sini ini pokoknya terserah lah. Kolom ini juga terserah. Yang penting saat dijumlahkan itu mencapai 100% dan dia masuk ke range 15-35%. Pengalinya sama ASI FCI. Pengalinya sama FCI. Total di total 100%. Pokoknya kalau ini Sama kayak FC. direct cost dan indirect cost-nya itu sama dengan FCI-nya, berarti perhitungan kalian benar. Kalau beda dengan FCI-nya, misal di sini ya, nih 71 juta FCI-nya setelah dirinci. Tapi FCI di perhitungan awal 64 juta, berarti ada kesalahan di perhitungan kalian gitu. Itu cara ngeceknya ya. Cara ngeceknya perhitungan atau perincian kalian tuh benar atau salah dari situ. Nah, sekarang working capital. Working capital ini digunakan buat apa? Buat mencari TCI-nya. Kalau semisal ditanyain TCI-nya berapa, total capital investment-nya. Itu working capital itu 10-20%. Sedangkan di sini di cutting itu diasumsikan bahwa working capital-nya itu 0,15 atau sekitar 15% dari TCI-nya. Berarti kita harus cari dulu yang namanya TCI kan di sini. Jadi TCI-nya itu sama aja kan ini TCI itu sama dengan FCI per FCI per 100% dikurangi working capital-nya, persen working capital. Udah itu. Berarti sisanya dong. Ya, sisanya. Jadi ini kenapa satu, karena udah dalam bentuk desimal di sini gitu. Jadi cara mencari PCI itu FCI per 100 min working capital-nya berapa persen? Kalau dalam persen ya, kalau dalam 15%. Tapi nanti kalau persen dia harus dibagi 100 dulu di sini nanti. Misal 100 min 15 per 100. Kalau mau gampangnya berarti di desimal 1 min 0,15 atau 15%-nya di sini. Oke. Jadi total capital investment itu FCI dibagi dengan 1 min working capital-nya. 1 min working capital-nya. Working capital juga masuk. Asumsinya 15% karena dia range-nya kan 10-20. Asumsi juga. Ya, asumsi.
Apa total? Ini kalau total Kalau semisal Pak Mus nentuin nggak ada nentuin, ya udah pakai aja 15%. Atau kalau kalian mau beda sendiri, mau 75 tuh. beda dari yang lain gitu, ya udah working capitalnya terserah kalian mau 10, mau 12,5 sampai 20% terserah Sama kalian. kayaknya deh. Nanti perhitungannya bakal beda sih nanti ke bawahnya. Asumsinya adalah 15%, berarti TCI kalau working capital cara nyarinya ya udah ini kan bisa pakai persamaan matematika biasa kan. Mana ya? Working capital sama TCI sama dengan FCI per 1 min working capital. Berarti working capital sama dengan TCI per FCI kan. Kurang 1. Nah, TCI per TCI itu sama dengan FCI per 1 min working capital. Persentasenya kan. Berarti TCI 1 min working capital langsung ini sih, langsung nilai sih. Tapi intinya pakai persamaan matematika biasa. Nanti yaudah 0,15%-nya total capital investment adalah untuk working capitalnya. Itu. Mana? Itu 0,5. Oke. Jadi ini metode pertama ya. Kita asumsiin ini semua, yang penting masuk ke range. Ini juga diasumsiin masuk ke range, dan jika di total yang ini dan ini harus 100%. Itu metode pertama. Metode mana? Ini benarnya dari mana? Apa ya? Tambah enggak? Apa ya? Working capital. Pokoknya Oh. kalau dijumlah pun sama gitu aja. Oh iya, sama. Kalau dijumlah sama. Coba ya. Harusnya. Ya toh, seharusnya sama toh. Sama. toh? Iya. Oke. Ini cara ngeceknya juga gini ya. Jadi ketika FCI plus working capital, jadi kan total capital investment tuh rumusnya itu FCI plus working capital kalau salah nih. Total capital FCI plus working capital kan. Ya nggak? Betul. Jadi ketika perhitungan kita udah ngitung nih TCI-nya sekian, working capital-nya sekian. Apakah benar? Nah, cara ngeceknya ya udah FCI plus working capital. Apakah hasil penjumlahan ini sama dengan di sini gitu? Kalau sama berarti perhitungan kalian benar. Ini metode pertama. Ada yang mau ditanyain dulu? Ini dari kali FCI juga ya? Enggak dikali FCI, dikalinya TCI karena udah beda. Jadi working yes, ini asumsi. Nggak ada. Maksudnya? Itu persen. Sebenarnya ini nggak ada pengaruhnya ya, nggak ada pengaruhnya ke FCI. Karena pengalinya ya tetap FCI, asalkan kita asumsinya ini per parameter itu masuk ke range. Enggak benar. Terus setelah dijumlahkan direct cost dan indirect cost 100% udah benar. Terus ini ya, ini jangan lupa rumus ini 64 juta ini jangan 100 dikali FCI juga, tapi penjumlahan dari ini ya, direct cost dan indirect cost. Karena kalau kita 100 dikali FCI, ya udah hasilnya benar 64 juta gitu. 100% ya ini. Jadi gunanya kenapa dia itu di ini rumusnya itu direct cost plus indirect cost ya buat ngecek gitu, ngecek apakah hasil perincian kita ini benar gitu. Harus 100 dan masing-masing misal indirect cost itu harus berada di range 15 sampai 35% dan direct cost itu harus berada di range 65 sampai 85% gitu. Jadi ini asumsi, banyak asumsi, pintar-pintar ya kalian ngasumsiin masing-masing parameter supaya masuk range, dan ketika dijumlahkan masuk ke misal direct cost 65-85%, terus yang indirect cost juga diasumsikan, pintar-pintar ya kalian ngasumsiin indirect cost-nya ini harus masuk ke range 15-35%, dan ketika dijumlahkan dengan direct cost itu harus 100%.
Ini yang cara pertama ya. Viv mau nanya, Apa? tadi yang FCI ini kan Hmm. equipment cost tambah deliver itu ya, 110% itu. Enggak. Nah, terus Ya, coba lanjut. ke bawah dulu, Viv, ke bawah. Lagi. Nah, terus dicari TCI pakai FCI yang deliver equipment cost. Nanti dapat TCI baru dicari lagi FCI-nya pakai yang TCI yang udah dicari gitu. Berarti ini dulu Enggak. baru ini. Jadi gini. Ulang dari awal ya. Alurnya itu kita punya harga alat di tahun 2002 misal. Berarti harga alat di tahun 2018 seberapa? Itu kan gampang ya. Asal kita punya cost index. Iya, udah cost Udah index. kan. Terus rumus cari FCI itu kita harus punya yang namanya ini purchase equipment plus delivery-nya. Jadi ini bukan deliver tapi plus delivery-nya. Purchase equipment plus delivery-nya. Di mana delivery-nya itu kan 10%, berarti total purchase equipment plus delivery-nya itu 110% dari harga alat yang udah di total tadi kan. Nah, FCI itu sama dengan harga alat plus total pengirimannya, biaya total pengirimannya dibagi 20%. Kenapa 20%? Karena diasumsikan bahwa purchase equipment di sini plus delivery ya sini sebenarnya. Karena udah termasuk delivery itu 20%. Dan di cutting pun dia mengasumsikan bahwa purchase equipment-nya itu porsinya itu 20% dari FCI. Berarti FCI itu kan bisa kita cari semisal ya. Nih. Ini kan cuman perhitungan matematika biasa sih. Jadi ini itu purchase equipment plus delivery itu sama dengan X% dikali dengan FCI-nya gitu. Nah, misal kita udah punya 20% kan. Berarti kan di sini udah 20%. Dan kita udah punya purchase equipment plus delivery-nya. Berarti cara nyari FCI ya udah tinggal dibalik aja gitu. FCI ini FCI itu FCI itu sama dengan purchase equipment plus yang udah termasuk delivery-nya ya. Itu dibagi dengan 20% gitu. Ya nggak? Masuk kan? Jadi di sini kita mengasumsikan bahwa purchase equipment plus delivery-nya itu 20%. 20% itu harus masuk range juga ya, 15-20, 40. Jadi FCI-nya ya udah tinggal kan purchase equipment plus delivery-nya itu 15-40. Misal persentasenya 20% nih. Berarti kan 20% dikali FCI. Nah, FCI itu kan di sini pas awal-awal itu kan kita belum tahu. Berarti yang diketahui cuman purchase equipment plus delivery-nya. Berarti untuk nyari FCI itu karena rumusnya purchase equipment plus delivery sama dengan persentase dikali FCI, maka FCI sama dengan tinggal dikiriin kan 20%-nya. Purchase equipment plus delivery dibagi 20%. Makanya di sini purchase equipment plus delivery itu per 20%. Jadi FCI-nya ini, ya kan? Nah, udah clear kan di sini. Terus masuk ke working capital. Jadi working capital itu udah nggak ada hubungannya dengan yang namanya purchase equipment plus delivery gitu. Working capital dan TCI itu nggak ada hubungannya dengan persentase yang tadi 20%. Nah, TCI itu rumusnya ini. TCI itu kan working capital plus fixed capital investment sebenarnya.
Tapi di balik itu sebenarnya ada lagi rumus TCI itu sama dengan FCI dibagi 100 dikurangi persentase working capital persen gitu, per 100. 100 dikali persentase working capital di sini ya. TCI itu sama dengan FCI di 100 min working capital per 100. Kenapa per 100? Karena masih dalam bentuk persen gitu. Misal kita mau ini Misal kita terus dikurangi 15%. Kenapa 15%? Itu terserah kalian ya. Balik lagi terserah kalian persentasenya, asalkan masuk ke 10 sampai 20%. Misal nih, ini aku ubah kan. TCI 100 dikurangi 15% per hasilnya pasti bakal sama 6 juta. Jadi gitu. Jadi kenapa dibagi 100? Karena dia desimal, dia masih dalam bentuk persentase. Nah, CI balik lagi with working capital dengan harga alat yang dibeli plus udah lepas ya. Jadi hubungannya antara dua ini. Working capital TCI ini udah tiga ini. Nah, cara nyari TCI itu kayak gini. Cara nyari TCI itu sama dengan fixed capital investment plus working capital sebenarnya. Fixed capital working capital. Tapi karena working capital tadi itu makanya kita nyari pakai rumus yang ini. TCI sama dengan FCI. Itu FCI per 100. Persentasenya per 100. Ya, masih dalam bentuk persentase ya. Karena masih dalam bentuk persentase ya. Nah, carilah itu. Itu TCI sama dengan FCI dibagi 1 min 0,15. Kenapa 1 min 0,15? Karena udah dalam bentuk persen desimal gitu. Udah nggak perlu dibagi 100 lagi. Terus udah didapatkan TCI. Di sini kan working capital adalah 10 sampai 20% TCI. Tadi kan udah kita tentukan persentasenya 15% atau 0,15%, 0,15. Maka working capital sama dengan ya tinggal perkalian biasa 0,15 atau 15% dari TCI-nya. Udah ini 11 juta. Ketika kita cek apakah perhitungan kita itu udah benar, itu bisa dilihat dari sini. Jadi TCI itu sama dengan fixed capital plus working capital. Kalau hasilnya sama dengan hasil perhitungan yang di sini, berarti perhitungan kalian benar. Gitu ya. Jadi udah nggak ada ini hubungannya sama yang namanya persentase dari purchase equipment plus delivery-nya. Itu dia ini. Jadi rumus biasa sebenarnya nih. Jadi gini loh. Jadi working capital itu kan sama dengan persentase ya working capital dikali dengan TCI kan. Ya kan? Nah, berarti working capital dia itu 15%, berarti 0,15 per 100 gitu, 15% kali TCI-nya. Nah, TCI itu sebenarnya ada lagi rumus di sini di cutting itu TCI mana ya? Lupa ya. Nah ini TCI itu sebenarnya mana ya? Ini bukan working capital sih. Jadi ini abaikan ya. Ini working capital. Ini yang ini salah ya. Jangan dilihat. Tapi yang ini sebenarnya rumusnya ini 100 min persentase working capital 100 karena dia masih dalam bentuk persentase. Oke, itu ya. Jadi cara nyarinya seperti itu. Ini di sini di tiga ini setelah kita cari FCI, di mana FCI itu butuh ini purchase equipment cost plus delivery-nya dan persentase purchase equipment tadi udah tak jelasin. Itu ya udah nggak ngotak-ngatik persentase alat
plus delivery-nya tadi. Udah nggak usah otak-atik itu lagi karena hubungan dari TCI itu ya dua parameter ini, working capital dan FCI. Gitu. Lanjut. Ini metode pertama, dimana kalian harus asumsiin semua ini harus masuk range dan harus masuk persyaratan. Nah, metode kedua itu pakai yang namanya delivery equipment cost method. Jadi patokannya itu bukan FCI, tapi delivery equipment-nya gitu. Untuk persentase ini semua. Jadi nggak harus 100 ya di sini. Jadi fixed capital yang tadi kan harus 100. Sedangkan yang di sini itu nggak harus 100. Karena ya metodenya beda. Itu ini persentasenya dapat dari mana? Persentasenya dapat dari tabel ini. Semisal pabrik kalian itu food processing plant mengolah crude oil, berarti persentasenya sekian, 0,47 sampai ke bawah-bawahnya. Ketika pabrik kalian itu solid processing atau ngolah pupuk doang itu, jadi nggak ada fluidnya, itu berarti persentasenya ini. Ketika kalian itu pabriknya biomass into petroleum products, solid food processing, berarti persentasenya yang ini. Gitu ya. Jadi persentasenya udah tinggal kopas aja gitu. Tinggal kopas dari tabel beserta parameternya. Ini kopas. Tapi pengalinya itu bukan FCI. Jadi di sini pengalinya adalah DEC atau yang tadi di metode pertama itu kita notasikan sebagai ini, purchase equipment plus delivery. Gitu. Yang 110% ya? Iya. Nah, 110%, bener 110%. Ini kan 110% sebenarnya. Ini kan 12 juta ya. Iya. Kenapa 0,1 di sini? Karena ya di sini 0,1. Jadi ini ya, delivery, percent of purchased equipment itu 0,1 atau sekitar 10%. Ini cuma rincian aja sih sebenarnya. Jadi kalau mau kita ini cek apakah perhitungan ini benar, itu berarti 110% dikali dengan harga alat yang kita beli, sama kan? Jadi ya sama aja, terserah saja kalian mau nyari biaya pengirimannya berapa, nanti ditambahkan dengan harga alat, itu masuk ke delivered equipment cost, atau yang tadi kita sebut sebagai purchase equipment plus delivery, atau kalian mau langsung 110% kali dengan harganya. Jadi di sini bukan 110%. Jadi 1 plus ini kali 100. Kenapa kali 100? Karena dia masih dalam bentuk desimal kan. Dikali dengan ini. Harusnya 110. 110. 1 tambah atau gini aja, atau gini bisa 100 plus lupa jadi gini 1 apa ya, benar. jadi nggak dikali 100 lagi karena ya yang kita butuhkan kan desimal, jadi kalau dikali 100 dia masih dalam bentuk persen kan. Jadi 110% itu sama dengan 1,1. Sama. Jadi sasa aja gitu. Jadi mau 110% dikali dengan ini boleh, mau dirinci dulu delivery harganya itu berapa, terus dijumlahkan, terserah kalian, itu selesai. Nah, apa? 11 juta dari harga alat yang ini, yang pertama kali kita rumuskan di sini, di total 11 juta. Ini juga kan 11 juta. Tapi di metode ini enak karena persentasenya nggak perlu kita pikir-pikir lagi, udah tinggal kopas saja, tapi kita harus nyari yang namanya ini. Nah,
Pengalinya itu bukan FCI lagi, melainkan DEC atau harga alat plus delivery-nya, biaya delivery-nya. Jadi ini udah nggak FCI lagi ya ini. Jadi pengalinya adalah DEC atau harga alat plus delivery-nya, harganya berapa. Oke, sama kayak tadi. Jadi FCI itu masuk terdiri atas direct cost dan indirect cost. Tapi bedanya di sini, direct cost-nya itu nggak dibatasi berapa persen, karena persentasenya udah kita ambil dari tabel. Indirect cost juga nggak ada batasan, karena kita tinggal kopas persentasenya aja gitu. Sama di indirect cost itu pengalinya DEC atau harga alat plus delivery-nya. Oke, semua. Total itu berapa FCI-nya adalah direct cost plus indirect cost-nya. 65 juta. Apakah sama dengan yang tadi? Tentu bakal beda sedikit karena metodenya juga beda gitu. Di sini metode pertama itu 64 juta ya FCI-nya. Sedangkan di sini kita dapat 65 juta. Beda sekian ratus ribu US dollar. Tapi itu nggak apa karena beda metode. Asal yang penting kalian bisa paham alurnya gitu. Sama seperti tadi, kita butuh working capital untuk mencari TCI, total capital investment. Bedanya working capital di sini udah ditentukan, tapi beda-beda ya persentasenya. Untuk yang solid processing, solid float, dan float processing plan, persentasenya beda-beda. Di sini karena float processing plan berarti float itu bisa gas, bisa liquid gitu. Jadi karena di cutting itu gas, natural gas, berarti masuknya float processing gitu. Gampang lah, masuk nggak bisa mengategoriin float. Oke, bedanya di sini itu nggak perlu kita kayak tadi susah-susah berapa persen TCI-nya, working capital-nya berapa persen, nanti TCI sama dengan FCI dibagi dengan 1 min persentasenya sekian didapatkan TCI, terus nanti working capital-nya dihitung. Kalau di sini tinggal kita kalikan dengan DEC-nya lagi gitu. Tinggal kita kalikan dengan DEC-nya lagi. Jadi pengalinya bukan FCI ya, sekali lagi. Pengalinya bukan FCI. Nah, TCI adalah di sini total capital investment itu total dari seluruh ini. Jadi TCI itu kan tadi ini ya, FCI plus working capital kan. Udah ini. FCI sama TCI sama dengan FCI fixed capital investment plus working capital. Udah. Jadi kesimpulannya, metode pertama di mana kita asumsiin persentasenya itu fixed capitalnya sekian. Kalau yang udah ditentukan gitu persentasenya itu beda berapa nih? Beda kurang aja 500 lah ya. Tapi nggak apa. Karena beda metode pasti hasilnya juga beda. Untuk working capitalnya juga beda, TCI-nya juga udah pasti beda itu. Kurang kaya, tidak beda jauh. 700 lah, 620 lah bedanya. Itu untuk cari FCI beserta rinciannya serta TCI-nya berapa. Prefer ke metode mana, Fif? Siapa yang tanya? Farmut. Kalau aku prefer yang kedua. Lebih Gak usah harus range-nya di asumsi sendiri. Ya, kalau yang pertama kan harus asumsi, harus masuk range masing-masing parameter, dan masing-masing misal direct cost itu harus memasuki range-nya juga, ketika ditambahkan dengan indirect cost harus 100. Nah, kalau yang kedua ini tinggal kopas saja itu persentasenya. Tapi besok kalau semisal Pak Mustaqim udah, misal ya, karena aku juga nggak tahu soalnya kayak mana. Kalau semisal dikasih harga alat doang, yaudah tinggal terserah kalian mau
ngitung FCI TCI-nya itu berdasarkan metode pertama atau metode kedua, itu terserah kalian. Semisal disuruh ngerinci, ya udah disuruh ngerinci ya rinci. Kalau semisal nggak disuruh ngerinci, ya udah tinggal masukin aja, kita ambil aja FCI, terus langsung hitung ke working capital dan TCI gitu. Jadi kalau semisal kita udah nggak disuruh ngerinci gitu ya, misal nggak disuruh ngerinci, ya udah kita hitung FCI-nya berdasarkan tadi. Kalau yang metode pertama harus butuh yang namanya ini purchase equipment, terus nanti dikalikan persentasenya berapa gitu kan, nanti dapat FCI ujung-ujungnya. Nah, terus untuk TCI rumusnya sekian gitu, ada di rumus skripsi cutting, atau pakai metode kedua terserah kalian. Kalau metode kedua itu kita harus benar-benar ngitung sih, benar-benar ngitung dari awal. Kalau yang metode pertama itu kan berdasarkan FCI gitu. Jadi kalau semisal disuruh ngerinci ya dirinci seperti ini, kalau nggak disuruh ngerinci ya udah hitung aja FCI, TCI sama working capitalnya. Kayak tadi udah tak jelasin. Oke, itu sih. Ini yang tugas ketiga caranya sama, cuman harga alatnya aja yang beda gitu. Harga alat beda. Oke, itu untuk FCI TCI dan working capital. Ini yang penting untuk masuk ke TPC dan cash flow. Oke, ada yang mau ditanyain dulu? Tadi yang 12 itu Ya, DEC. Ya, total harga produk harga alat yang dipakai yang dibeli 12 ini kan. Jadi kalau metode kedua itu pengalinya DEC steps. Jadi bukan FCI lagi. Nah, di sini itu persentase nggak usah di ini, tapi tetap kita harus ngitung semua ini untuk mencari FCI. Kalau udah ngitung kayak kemarin udah ngitung ya, formatnya udah pasti udah punya masing-masing, ya udah tinggal ubah aja alat ini, ketemu deh FCI dan working capital dan TCI-nya, nanti dipakai buat TPC itu. Oke, nggak ada yang mau ditanyakan? Jawaban tuh besok sih. Kalau jawaban besok minta anak-anak bang di grup aja. Anak-anak bisa kok. Aku yakin bisa semua kok. Apalagi ya kamar 302 Pak Bos, Fikri, Adi, Yova, bisa semua. Jangan berkalah, ayo. Ayo. Oh iya. Bisa kok bang. Nggak apa ya, kayak ini sebenarnya ya pasti ada yang udah bisa juga selain aku. Pasti. Cuman beberapa mungkin ya, beberapa yang masih bingung alurnya. Oke. Gak ada pertanyaan kan dari di sini untuk penentuan FCI, WCI, working capital dan TCI-nya, total capital investment. Oke, lanjut ke perhitungan TPC sampai cash flow. Jadi TPC itu kan terdiri atas manufacturing cost, di mana manufacturing cost itu terdiri dari direct production cost dan fixed charge, serta plant overhead cost, dan general expenses. Gitu ya, manufacturing cost adalah direct production cost plus fixed charge plus plant overhead cost, di mana masing-masing ini itu punya range-nya sendiri, parameternya punya range-nya sendiri, sama ya, punya range-nya sendiri. Nah, sama seperti
apa ya? TPC itu dimulai dari ini, 3 ini. Fixed Capital Investment (FCI), Working Capital dan TCI. Ketika kita udah hitung tadi, ya udah tinggal masukin aja kan, sama dengan berapa, sama dengan berapa, sama dengan berapa. Kan udah, ya sebenarnya sebelumnya. Ini lanjutannya sebenarnya. Kalau ya, semisal kita nggak disuruh ngitung yang tadi, kita cuma dikasih fixed capital investment seperti tugas kelompok yang kemarin, ya udah kita asumsiin sama kayak perhitungan metode pertama. Ketika FCI udah didapatkan, berarti kita harus nyari dulu yang namanya TCI-nya. Tapi persentase dari 0,15 di sini. Nah, persentase dari working capital itu 10-20%. 20%. 10-20%. Oke. 10-20% itu asalnya dari mana? Dari yang tadi, tabel yang tadi. Sini diasumsikan bahwa working capital itu 0,15% dari TCI, maka TCI-nya itu FCI dibagi dengan 1 min persentase working capital, atau di sini 15% ya, berarti 0,15. 1 min 0,15. Oke. Terus caranya sama ya. BCI lagi. Working capital itu 15% dikali dengan TCI-nya. Kalau kita mau nyari apakah benar perhitungannya sama, tinggal dijumlahkan aja. 76 juta sama. Oke. Untuk mencari TPC, kita butuh yang namanya manufacturing cost, general expenses. Udah itu. General expenses. Apa-apa lang. Nah, untuk mencari total production cost itu kita butuh yang namanya manufacturing cost dan general expenses, di mana manufacturing cost itu terdiri dari beberapa parameter ya. Direct production-nya itu ada parameter, terus fixed charge-nya juga dari beberapa parameter, dan overhead-nya juga dari satu parameter aja sih ini. Nah, persentasenya dapat dari mana? Range-nya ini dapat dari ini ya. Jadi nggak usah tak bacain satu-satu. Intinya inilah range-nya. Jadi raw material itu 10-80% dari TPC dan seterusnya. Maintenance 2-10% dari FCI. Direct supervisory dan lab ini 10-20% labor dan seterusnya. Nah, di sini masalahnya kita itu belum punya TPC-nya, sedangkan kita itu harus mencari TPC kan dari ini kan, semua parameter ini harus dikalikan dapat TPC. Nah, Iya, benar-benar. itu permasalahannya. Jadi yang harus dilakukan adalah mengasumsikan semua parameter ini, terserah kalian sesuai dengan range-nya. Nggak perlu 100%. Jadi terserah kalian, dihitung aja gitu. Nyoba-nyoba aja gitu kan. Nyoba-nyoba aja dulu. Misal raw materialnya 36% dari TPC. Ini sebenarnya belum ada ya ini. Minta ulang aja. Ini wait. Yang ini dan ini itu belum ada. Wait. Meter belum ada. Hijau-hijau kan TPC kan? Ya. Ini belum ada nih. Yang merah. Oh iya. Jadi ini tak putihin dulu. Oke. Dapatnya ini. Jadi kita kan udah ngisi nih ya, ngisi terserah kalian mau berapa. Ya udah diisi aja gitu. Misal sekian persen total dari TPC-nya sekian, terus FC-nya sekian, labornya sekian. Nah, di sini kita kan ada nih
pengalinya adalah FCI, berarti kan bisa kita ini kan, bisa kita kalikan langsung gitu. Sedangkan yang lainnya itu kan butuh yang namanya TPC gitu. Berarti di sini masih kosong nih, masih belum ada kan. Berarti yang bisa langsung kita kalikan, kita isi gitu. Ya ini dua ini. Totalnya adalah 5 juta sekian gitu. Nah, dari pengalinya FCI sudah ada. Nah, karena pengalinya FCI di sini nih. Pengalinya FCI, persen FCI berarti dikalikan FCI, persen TPC berarti dikalikan dengan TPC, persen labor berarti dikalikan dengan operating labor ini. Ini OL ya, operating labor. Sebut OL. OL atau labor. Persen TCI berarti nanti pengalinya TCI ini. Nah, dari ini ya, beberapa parameter ini disusunlah persamaan matematika. Persamaan matematikanya apa? Persamaan matematikanya adalah ini. Jadi 0,57 ini kan TPC kan totalnya, ya enggak? 0,57 TPC plus 7,91 FCI. Jadi 7,91 FCI itu ini ya, misalnya 7,91 dikali dengan ini FCI itu persen, belum persen ya. Kan masih persentase ya. Jadi ini masih dalam bentuk persentase. 0,07 persen per 100. 5,135. Jadi sebenarnya ini tuh ini ya, ini. 7,91 dikali FCI-nya. Ya persen kali FPI-nya. Ditambah 20% OL, operating labor. Jadi kalau yang punya Pak Mustaqim kan langsung di sini kan, berapa tuh? 10% dikali 10%-nya ini gitu. Jadi 0,01. Kalau Pak Mustaqim langsung pengalinya TPC. Kalau aku yang ikut ini, ikut dari tabelnya kan 10%. Jadi kenapa kok masukin ke sini malah? Tapi masuk juga sih sebenarnya nanti. Jadi sebenarnya masuk aja gitu. Nantilah dibuktikan ya. Jadi 0,57 TPC ditambah dengan 7,91% dikali FCI karena dia itu udah bisa dikalikan langsung, ya udah dimasukin aja nilainya sekitar 5 juta sekian US dollar. Ditambah dengan 20% operating labor atau 0,2 ya. Dikali dengan operating labornya berapa gitu. Di sini operating labornya kan 1 kan, 10% kan. Atau 0,1. Ya kan? TPC per OL, berarti nanti pengalinya tetap TPC. Kalau nggak percaya, nih, kita mau direct supervisory-nya 10% dari operating labor. Berarti kan dari 10% kan? 10% dari 10%. 0,01. Di sini juga. Laboratory charge itu 10-20% dari operating labor. Berarti semisal kita pengen 10%, dikali dengan 10%-nya operating labor 0,01. Apakah di sini 0,59? Jadi totalnya pasti bakal 0,59. Wait. Oh ya, 0,572. 57,02. Ada yang salah. 0,57 kan. Ditambah 0,02 kan. Ya enggak? 0,59 kan. Ya enggak? Jadi ini udah dalam desimal gitu. Jadi jangan ini ya. Jadi sum ini itu apa ya? Enggak 0,59 karena yang ini dan ini itu masih dalam bentuk persen gitu. Bukan desimal. Sedangkan yang 0,01 itu udah dalam bentuk desimal. Makanya persamaan matematika ini penting banget buat nyari TPC-nya. Jadi tadi kan 0,57 ditambah 0,02 itu kan 0,59 nih di sini. Kalau aku kayak gini, jadi 0,2% OL dikali dengan 20% operating labor totalnya dikali dengan berapa persen operating labor ya, 10% atau 0,1. Jadi kan
ini persamaan matematikanya 0,57 TPC plus 5 juta ini dari ini 7,91% kali PFCI ditambah dengan 0,02 TPC atau tadi kalau mau kita hitung kayak Pak Mustaqim ya gini persen ya 10% kali 10%-nya lagi operating lever Berarti 0,02 TPC. Yang lainnya ini mas dalam bentuk persen. rumusnya laboratory change sama ini tuh 10% dari ini. Operating lever. OL 10% dari TPC. Berarti kalau mau cari Terus yang direct superior dari Pak, TPC per OL dari mana? Ya ini TPC per OL ini adalah ya operating lever ini 10% TPC. Kenapa kok ada TPC per OL? Karena operating lever itu kan TPC berapa 10% TPC. Kenapa ada per OL? Karena untuk menghilangkan ini apa ya variabel operating levernya. Karena operating lever itu ini sebenarnya si TPC per OL kan. Sedangkan 0,2 operating lever dikali dengan ya ini 0,1 TPC per OL. Wait. 0,2 operating lever. per TPC per OL. Soalnya ya Oh gini. Udah bener sih ini. betul. Sama aja nanti. OL-nya hilang cuma TPC. Jadi OL-nya hilang jadi TPC. Atau kalau mau manual ya berarti kan 0,36 TPC. Apa ya? Terlalu lama sih. Plus 0,1 TPC plus berapa nih? 10% dari 10%-nya TPC ya ini nanti sini ya TPC plus 10% TPC nanti dapatlah persamaan matematika sekian. Dari sini ada yang mau tanya dulu. Terus dapat 50 dari mana? Apa? 50 apa TPC tadi 50 tadi? 50 yang mana? Yang tadi hasil. Oh, udah kok hilang. Hilang. Belum. Jangan dilihat dulu yang ini. Jadi yang cuma kita punya itu ya ini. Oke. Ada yang mau tanyain dulu di sini. Jadi persamaan matematika ini penting banget ya. Kalau salah, ya udah perhitungan kalian salah. TPC sama dengan 5 juta sekian bagi 0,1. TPC sama 5 juta sekian. Bertanya, Apa? udah makan belum? Durung sih. Bela-bela di. Makan dulu ya. Kesehatan lo. Maksud Iya. kau? Untung ada yang ngingetin loh. Makasih loh bos. Sama-sama loh, Beb. Akan perhatian. Iya. Bacut. Gak ada yang ngingetin loh selain Pak Bos. Oke ya. Bang, jangan ditangkap. Jadi Gak kenal apa? TPC berarti 5 juta ini bagi 0,59. apa ya? Apa ya? 5 juta. Enggak nanti. Nah, semisal ya. Kayak kasusnya yang kemarin. Jadi raw material ini enggak diketahui. Tapi kita ketahui misal 100. Ini kok. Ada soalnya. Yang kemarin kan udah diketahui kan 500 sekian berapa lah. Misal 50 juta gitu. Ya udah, berarti 10 plus 10 plus 1 itu kan 21 ya, 0,21. Berarti nanti di sini 0,21. Tapi sebelumnya ada ini tambahan 50 juta US dollar gitu. 50 juta US dollar plus 0,21 plus 7,91 plus sekian. Nah, jadi tinggal pintar-pintar ya kita nyusun persamaan matematika nih. Jadi semua parameter tuh masuk ke persamaan matematika. Kalau semisal tinggal dimasukin nilainya di sini kayak ini kan udah ada nih yang 5 juta yang 2 ini. Totalnya 5 juta sekian.
Kalau raw material udah diketahui, ya udah dimasukin aja tuh 50 juta. Kan tadi kan 50 juta. Solar Berarti ditambah 0,21. 0,21 dari mana? Dari ini. total itu. 10 plus 10 plus 1 kan 21%. 0,21 TPC plus 7,91 dikalikan dengan FCI-nya sekitar 5 juta sekian dan lain sebagainya. Jadi nanti di sini tinggal 0,21 plus 505 juta. Karena di sini ada 50 ya, 55 juta. Oke. Gitu. Kalau ada 55 berarti persennya nggak ada lagi. Enggak dimasukin lagi. Tadi kan ini ya. Kan ada 36 kan ini. Ya kan? Nah, 36 berarti nanti di sini 0,57. Ketika yang kita ketahui cuma 50 juta, nggak ada persentasenya, itu ya udah 10 plus 10 plus 1 kan 0, ini 21 ya. Berarti 50 juta plus 21% TPC 0,21 plus 7,91% kali FCI-nya jadi 5 juta tadi plus yang tadi 20% dikali 10% TPC. Jadi segini. Jadi kalau kasusnya kayak kemarin persamaannya ya ini kayak gini. Kan kita abaikan sini si raw material. Oke. Tuh. Inklusif berdua. Karena nggak ada yang bertanya, lanjut dulu ke fixed charge. Oh iya. Kalau fix, Kenapa inklusif berdua? Ya kemarin taruhnya tuh ada yang kali sampai 2 ya. Apa? Yang 0,1. Iya. apa itu? Di perhitungan FCI itu dari tiba-tiba dari 0,05. Ada di Nol, yang ini nol. bagian Persen labu. bukan ini direct supervisor and plate itu kan soal Oh iya. Ada 0, kenapa? Iya. Kenapa kok kemarin bapaknya bilang ini ya, labor kalau nggak salah ya, labornya 5%. Kenapa? Karena bapaknya ngira kalau 10% itu terlalu tinggi gitu. Jadi labor itu kan ini ya, si apa pekerjaannya kan. Nah, bapaknya bilang 10% terlalu tinggi nilainya nanti. Jadi diubah aja 5% gitu. Nah, 5% itu sebenarnya ya nggak masuk ke sini range. Jadi minimumnya ya tetap 10% gitu. Siapa bilang kali seperti itu? Karena Gitu. supervisor sama plate. Oke. Persamaan untuk manufacturing cost ini udah aman. Sekarang fixed charge. Persamaannya seperti apa? Persamaannya gini. Jadi fixed charge itu terdiri dari depresiasi sampai ke financing-nya. Nah, depresiasi itu range-nya berapa? 5-10 dari FCI, local taxes itu 1-4 FCI persen ya, FCI, insurance itu 0,4 sampai 1% FCI, dan range ini itu 8 sampai 12% dari value of rented land and buildings. Jadi kalau mau kita nyari ini land ini nggak bisa masuk ke 4 ini parameter ini, TCI, FCI, operating labor maupun TCI. Jadi kita harus nyari yang namanya harga lahan dan building yang kita rent itu apa sih? Sewa. Kita sewa gitu. Jadi ya masuknya nanti langsung ke sini gitu. Misal harga lahan dan building yang kita sewa itu 100 juta US dollar. Misal. Ya udah. Rentnya itu persen rentnya itu ya 8% dikali dengan 100 juta ini gitu. Tuh. Tapi di sini karena kita bangun pabrik itu beli langsung beli lahannya, jadi kita nggak nyewa, jadi 0 di sini. Dan financing ini 0 sampai 10% dari TCI. Asalnya dari mana? Dari tabel yang atas, bisa dilihat sendiri nanti. Sama, ini kita asumsiin, terserah kalian mau berapa kisarannya.
karena di sini itu udah bisa kita kalikan semua, ya udah tinggal dikalin aja gitu. Ini kali FCI, kali FCI, kali FCI. Kalau yang ini khusus yang financing itu pengalinya adalah TCI. Financing. Jadi di sini di fixed charge di sini ya. Itu ini. 10 sampai 20. Financing itu adalah 0 sampai 10% dari TCI, bukan FCI-nya. Oke. Jadi pengalinya adalah TCI. Tinggal baca tabelnya. Nah, totalnya berapa? Totalnya adalah 12 juta. 12 juta, oke. Fixed charge aman. Upload plan overhead cost itu nilainya adalah 5 sampai 15% dari TPC. Jadi di sini masih kosong kan tadi. Masih kosong. Sehingga persamaannya adalah untuk plan overhead cost adalah 0,0561 atau 5,61% per 100 TPC. Dikasih bapaknya. Ya, jadi semua ini kasih bapaknya. Tapi kalau semisal bapaknya nggak ngasih, ya udah kita yang asumsiin aja sendiri. Sesuai dengan range-nya masing-masing. Aneh banget itu 5,61. Iya, pemikiran. Ini sebenarnya bukan dari waknya sih, dari cutting ya. Skripsi. Oke. Jadi ini masih kosong juga. Iya. Nah, persamaan dari total manufacturing cost itu jadinya berapa? Jadinya tuh gini ya. 0,57 ditambah 0,02 TPC kan 0,59 ya kan 0,5 ini bentar di sini kan 0,59 kan 59 TPC yang di sini udah 12 juta udah dalam angka. Dengan di sini itu 0,561 TPC. Totalnya berapa? Totalnya adalah totalnya adalah 0,6461 TPC. Ya kan di sini. Jadi persamaan untuk manufacturing cost, di mana manufacturing cost kan tadi direct production plus fixed charge plus plan overhead itu persamaannya adalah 0,6461 TPC plus 18 juta. 18 juta dari mana? Dari 5 juta plus 12 juta. Oke. Sampai sini nggak ada yang tanyain kan? Siap, Bos, siap. Ya, dokumen dari mana? Ayo. Dokumen mana sampai posting dari atas. Ini penambahan doang. Jadi yang variabelnya misal nih TPC itu X. Kan sama-sama X ditambahin kan, iya nggak? Jadi intinya ini semua ditambahin lah gitu untuk mendapatkan persamaan dari manufacturing cost. 3 ini ditambahkan. Yang TPC ditambahkan dengan TPC, yang udah ada angkanya ditambahkan dengan angkanya gitu. Karena gak ada yang tanyain, lanjut dulu. Jadi yang di kanan ini belum ada nih ceritanya. Yang diketahui ini 2,24%, 4 dari mana? General expenses ini dari lagi ke tabel yang sebelumnya. Oke. Jadi ini batasannya, nanti kalian terserah mau berapa. Kalau ada dari Pak Mustaqim ya pakai dari Pak Mustaqim, kalau nggak ada ya kalian asumsiin sesuai dengan range-nya. Dapat berapa? Jadi totalnya adalah 2,24 plus 4,5 plus 5 itu 11,74% TPC kan. Sama aja dengan 0,1174 TPC. Gitu. Nah, total production cost ini kan belum dapat angkanya nih. Itu persamaannya adalah ini plus ini. Ya, jadi manufacturing cost plus general expenses. 0,6461 plus 18 juta plus 0,1174 TPC. Oke. Persamaannya ini, total production cost.
Nah, karena TPC adalah kan nih TPC sama dengan ini kan, sama dengan ini. TPC sama dengan ini. Nah, misalkan TPC adalah X atau Y atau Z atau A, B, C, terserah kalian. F aja F. Misal X ya. Ya udah tinggal X sama dengan nih. Ini udah tak resume. Jadi persamaannya kan ini, yang persamaan TPC sama dengan TPC. Iya. TPC kan manufacturing cost yaitu 0,6461 plus 18 juta itu plus general expenses-nya itu 0,1174. Dimisalkan TPC-nya adalah X, maka semua TPC itu diubah jadi X. Gitu ya. Kalau nggak mau kalian ubah pun nggak apa-apa, terserah. Jadi nanti ini tetap TPC. Kalau nggak mau kalian ubah ya, tetap TPC. Ini TPC. Ini nanti TPC tetap ini TPC. Ini TPC. Intinya ya matematika dasar lah. Kalau yang variabelnya sama ya ditambahkan, kalau yang nggak sama ya jangan ditambahkan gitu. Jangan ditambahkan yang punya variabel TPC dengan yang punya ya. Jadi yang TPC ini jangan tambahin dengan yang udah ada angkanya gitu. Oke. Misalkan TPC sama dengan X, ya udah X ditambahkan yang sama. Kalau ada yang kurangi karena 0,6461 tambah 1174 karena sama X ya, 0,7635 plus 18 juta dari tadi udah dirumuskan jumlahnya. Karena ini udah diketahui, dipindahkan kan 1 min 0,7635 jadi 0,2365 sama dengan X ya. Jadi di X kan 1 ya X1 ya kan. Nah ini udah kan dipindah ruas, X atau TPC itu sama dengan 18 juta dibagi dengan 0,2365. Jadi TPC-nya kesimpulannya adalah sekian. 76 juta sekian. Coba kita masukin ya masing-masing. Ini aku pakai hitam aja loh, enggak apa semuanya. Oke. Ganti. Ini hijau. Hijaunya mana? Hitam aja. Lupa. Yang sekontras. Iya, hitam dulu aja. Sekontras dengan ini terus ini hitam. Ini merah. Oke, kita lihat ya di sini totalnya seperti apa. Ya, ini dari SMA. Nih. Jadi karena TPC-nya udah kita ketahui itu 6 juta sekian, maka yang tadinya masih dalam bentuk persenan itu bisa tinggal kalikan. Misal 36% TPC ya udah 36% dari 76 juta sekian. 10% dari 76 juta sekian. 10% dari operating lever. Nah, ini. Jadi bukan TPC lagi. Semisal kalian pengen di awal itu udah pakai 0,01 gitu. Tadi kan 0,01 TPC ya untuk direct supervisory-nya. Berarti nilainya adalah ya udah 0,01 dikali dengan TPC-nya gitu. Karena di awal kalian pakainya ya 0,01 itu. Pasti nilainya pasti sama. Kalau nggak sama berarti perhitungan kalian yang salah. Berarti 0,1 sama kan? 0,0. Misal di sini juga nih. Di sini kita pengen tadi 10% dari 10%-nya TPC. 10% dari apa nih? Tadi salah dan 10% dari operating lever. Operating levernya 10%.
berarti kan 0,01 TPC kan. Berarti nanti paham kan kalau kita pakai 0,01 nanti persamaannya beda gitu. Iya. Jadi nggak ada 0,02 OL ini. Langsung Nah, nanti TPC. perkaliannya itu dikalikan dengan TPC-nya gitu. Nah, Sama. kalau ini beda, berarti perhitungan kalian beda. Salah, ada yang salah. Kuah tuh kalian tujuan. Sama kan? Ya udah, berarti benar. Oke. Yang pengali yang TPC kalikan dengan TPC, FCI dengan FCI, yang operating lever ya dikalikan dengan operating lever ya ini OL yang ini ya. OL itu ini, operating lever. Oke. Totalnya adalah sekian. Oke. Nah, ini udah kita rumuskan tadi yang FCI dikalikan dengan FCI, yang TCI dengan TCI financing ini. Nah, yang ini overhead cost itu dikalikan dengan TPC-nya tadi kan 5,61%. Totalnya sekian. Untuk manufacturing cost totalnya berapa? Totalnya ya ini. Direct plus fixed charge plus line overhead. Totalnya adalah 62 juta untuk total manufacturing cost-nya. Sekarang general expenses. Itu kan pengaliannya TPC ya. Ya udah TPC di 2,24% dikalikan TPC dan seterusnya total general expenses-nya adalah 8 juta sekian. Nah, total production cost tadi udah dikasih tahu. Total production cost itu total manufacturing plus general expenses-nya. Berarti ya udah tinggal tambahkan aja tuh 67 plus 8 juta 76 juta. Apakah sama dengan yang kita kita cari dengan persamaan matematika? Kalau sama berarti perhitungan kalian benar dan perinciannya benar. Kalau beda berarti ya ada yang beda, perhitungan kalian ada yang salah. Terus yang ini tergantung. Oke. Oke. Terus yang cash flow. Nah, cash flow malam apa ada ini? Ada acara. Besok nggak bisa, Besok bagaimana? nanti sore juga nggak bisa. Besok pagi beda lagi. Saya mau keluar. Bagus. Oke, cash flow. Hal yang perlu kita cari pertama kali adalah total income yang kita dapatkan dari penjualan produk. Jualan produk atau produk itu ya ini volumenya berapa dikalikan gampang lah ya, bisa lah kita cari lah. Tapi kita tentuin ininya bagian volumenya. Volumenya ya nanti dari Pak Mustaqim. Misal yang kayak kemarin tuh 20% dari produknya untuk light nafta misal 20% dari feed, berarti ya 20% dari feednya 50 Cuman dikasih harga crude yang $5 per barel. ini ya. Oke. Yang di PPT kemarin ya itu masalahnya. Nih, sekarang masuk ke sini dulu aja ya. Jadi kita kan dapat TPC, TCI dan lain sebagainya, FCI. Ya. Jadi di sini total produknya itu solar adalah 61% dari 50 BPSD dikali 30 hari operasi karena 1 tahun. Gitu. Barrel per stream, barrel per 1 hari Produksi. ya produksi stream day. Iya. Jadi di sini 61% dari 50.000 BPSD itu kan masih volume per harinya. Iya. volume Kalau per hari. tahun berarti kali sama 330 lagi. Kalau per tahun ya udah tinggal dikalikan dengan jumlah pabrik kalian beroperasi berapa hari gitu. Karena di sini perhitungannya adalah basisnya per tahun ya, bukan per hari. FCI, TCI dan sebagainya basis perhitungannya itu per tahun, bukan per hari. Oke, persentasenya udah sekian, harganya juga udah ada dari Pak Mus, dikalikan seperti biasa, di total dapatlah total income kotor. Betul. Kotor. Terus
ya 1 miliar USD. Oke. Nah, gross earning-nya, income before tax, ini adalah keuntungan ketika hasil penjualan produk kita dikurangi dengan total produksi cost-nya. Jadi kita kan mengoperasikan pabrik itu kan butuh ini ya, raw material, butuh operating labor dan sebagainya, instrumentasi, alat, listrik dan sebagainya. Makanya di sini gross earning atau total pendapatan itu yang kotor ini adalah hasil pengurangan dari total penjualan produk dikurangi TPC-nya. TPC, total production cost. Dari namanya aja udah ketahuan kan, total production cost. Total biaya total yang dibutuhkan untuk produksi. Oke. Nah, itu belum termasuk ada tax atau pajaknya. Nah, pajaknya di sini semisal nih 30% dari EBIT itu kayak Jadi keluar. ini EBIT di keuntungannya. Earning. Nah, 30% dari mana? 30% dari bapaknya gitu. Jadi kalau semisal tax-nya itu emang besar ya. Jadi kalau kata Pak Tri itu 30% udah besar sekali. Di Amerika aja nggak sampai 20% ya kalau nggak salah. 15% kan? Nggak tahu lah. Soalnya nanti tergantung kesepakatan bersama dengan bapaknya gitu. Berapa tax atau pajak yang dibebankan kepada perusahaan gitu. Nah, jadi didapatkanlah net earning after tax atau EAT. Earning after tax itu ya udah 70%-nya dari ini. 70%. Kenapa 70%? Karena 30%-nya adalah pajak gitu. Kalau mau kita manual ya, manual itu 159 dikurangi pajaknya sekian, nanti bakal sama hasilnya. Ini pajak, ini EAT, earning after tax. Oke. Jadi kalau mau langsung ya udah 70% atau 100 dikurangi 30% itu. Ya kan? Oke. Kalau mau dirinci pajaknya berapa ya udah 30% dari gross earning-nya atau keuntungan kotor ya. Nanti earning after tax ya, gross earning kurangi pajak gitu, sama. Oke, di situ. Oke, dari situ udah aman kan? Aman. Terus ini. Nah, cash flow sekarang. Kan, ini masih keuntungan bersih setelah pajak. Oke, mau ditanyakan dulu, ada yang mau tanyain dulu, mulai dari awal sini. Ini kalau misal belum paham, tanyalah ke teman kalian. Pasti bisa kok, pasti ada kok yang bisa selain aku. Pasti banyak kok. Kalau misal sama-sama nggak paham, ya diskusi aja gitu. Diskusi, karena ya itu, kalau kita nggak mau tanya, gimana mau paham gitu. Nggak harus ini kok, nggak harus tanya ke aku gitu. Pasti ada kok teman-teman kalian yang sebenarnya bisa ngajarin juga. Oke. Kita udah dapat EAT, earning after tax. Yes. Nah, grafik cash flow-nya itu seperti apa? Nah, jadi ini, kenapa kok aku di -1? Jadi kayak intinya tuh pabrik ini dibangun, jadi pabrik ini belum sini, baru masuk. Kenapa kok aku tambahin -1? Karena pabrik ini asumsinya setahun jadi gitu. Setahun jadi. Jadi ini masih perencanaan lah, tahap kayak FEED ya, FEED itu front engineering design. Jadi FEED-nya itu 1 tahun sebelum dia itu dibangun. Terus 0 itu saat kita ngeluarin uang untuk investasi
apa ya, kayak beli alat, terus beli lahan dan sebagainya. Nah, tahun pertama yang perlu diperhatikan ini itu akhir, jadi jumlah ini 117 juta ini adalah keuntungan yang kita dapatkan di akhir tahun pertama. Di akhir tahun pertama, bukan di awal tahun pertama ya. Jadi 0 ini adalah pembangunan, min 1 sampai 0 ini 1 tahun adalah FET-nya, 0 sampai 1 ini pembangunan, di akhir tahun pertama didapatkanlah earning after taxes 117 juta. Kenapa 117 juta? Karena EAT-nya kan sekian ya, 111 juta ya. Plus depresiasinya. Depresiasinya berapa? Depresiasinya itu dari sini. Udah kita hitung tadi sebelumnya. 5.900.000. Kenapa kok ditambahkan depresiasi? Karena depresiasi itu sebenarnya pada dasarnya itu uang yang tidak kita keluarkan, tapi terbebani. Jadi kayak alat itu mengalami penurunan inilah, penurunan kinerja gitu. Jadi di sini di total production cost itu dianggap ya itu keluar, padahal enggak gitu, ya kan? Padahal enggak keluar. Makanya di sini ditambahkan depresiasinya, bukan cuma EAT-nya. Jadi di sini itu tahun pertama sampai tahun ini asumsinya 10 tahun ya berjalan lah, 10 tahun berjalan si pabrik ini. Berarti ya earning after tax plus depresiasinya sampai akhir tahun ke-9 ya, 117 juta sama semua. Nah, CCF ini kumulatif cash flow, ya kan? Jadi 117 juta, terus di tahun kedua kita totalnya dapat 225 juta, di akhir tahun ke-10 itu kita dapat total penghasilan itu 1 miliar US dollar. Nah, CCP itu apalah lupa aku. Ini kumulatif cash flow. Iya kayaknya. Nggak tahu sih. CCF, CCP gitu. Kalau yang dari Excel Pak Zami ya, CCP, CCF. Jadi sebenarnya ini tuh masih ada bunga majemuk ya, sebenarnya. Tapi ya udah, nggak usah lah kita pikirin itu dulu. Kita pikirin itu pas pelajarannya Pak Tri besok. Ya besok kapan lah Pak Tri. Nanti yang penting dari awal sampai akhir ini penyusunan cash flow-nya itu kita udah paham gitu. Dapat dari mana gitu kan. Kenapa annual cost ada tambahan 20 juta lebih? Apa? Annual cash-nya yang last year tambahan 20 juta lebih. Wait, mana? Annual cash last year itu. Oh iya, nanti. Jadi di last year ini itu kita asumsiin bahwa kita jual kan. Pabrik ini udah nggak beroperasi, kita jual semuanya gitu. Kita jual pabrik ini semuanya. Udah yang pemiliknya udah mau jual semua lah, kayak jual perusahaannya kan. Ya udah, si pemilik ini udah lepas tangan, udah mau jual pabriknya itu. Hasil penjualannya berapa? Hasil penjualannya adalah keuntungan bersihnya, misal 30 hari nih, dapat 111 juta. Depresiasinya sekian, 5.900.000. Ya kan? Terus misal sebulan 35 hari sebelum pergantian tahun, dia itu udah jual semua peralatannya misal. Kan pasti ada salvage value atau nilai tersisa dari pabrik itu ada berapa sih nilai sisanya gitu. Kan kita jual kan pabrik itu pasti kan dapat selain penghasilan kita di akhir tahun itu bukan cuma dari keuntungan dari produksi, melainkan dari depresiasi, salvage value, dan working capital ya gitu. Depresiasi kan kurang. Enggak, jadi gini, kenapa depresiasi ditambahkan tadi kan? Jadi kenapa ditambahkan? Karena earning after tax 111 juta, sedangkan di sini di TPC itu dia udah dikurangi gitu, dia udah mengurangi gitu kan. Jadi depresiasi di sini dianggap dia keluar, padahal enggak gitu. Makanya di earning after tax
Ini kan udah ada total production cost, di mana total production cost itu terdiri dari bla 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 plus depresiasi kan, ya nggak? Ya kan? Nah, net earning-nya ini udah termasuk depresiasinya, pengurangnya itu ada depresiasinya. Berarti yang Berarti depresiasi kan harus ditambah lagi. karena depresiasi tadi itu dikurangi, mengurangi net earning-nya padahal dia itu tidak keluar. Intinya kayak gini lah. Kalian punya pompa. Masa apa ya? Per tahun dia ada penurunan depresiasi nilai jual sekitar 10.000 US dollar misal. Tapi kan kalian nggak ngeluarin dulu kan, nggak ngeluarin depresiasi itu kan. Maksudnya nilai pompanya itu tetap kalian pakai gitu. Walaupun memang ada pengurangan atau depresiasinya gitu. Makanya di sini depresiasinya termasuk nih, maksudnya masih ditambahkan karena sebelumnya udah dikurangi. Padahal dia itu belum tidak dikeluarkan oleh perusahaan. 5 juta ini. 5 juta ini dalam bentuk dia itu mengalami depresiasi atau penurunan. Nah, salvage value itu nilai tersisa dari pabrik, keseluruhan pabrik itu berapa gitu. Nah, salvage value itu kita dapatkan dari 16% dikalikan dengan fixed capital investment-nya. Nah, 16%. Kenapa 16%? Karena sebenarnya nih, tahun, sebenarnya ini enggak sesimpel ini yang annual cash flow-nya, tapi interest rate itu kita kenakan di akhir tahun aja gitu. Sebenarnya per tahun tuh pasti ada sebenarnya. Tapi di sini ya diasumsikan cuma tahun terakhir dia beroperasi itu dikenakan interest rate atau bunga atau persentase apa ya istilahnya, minimum acceptable MIRR itu, pokoknya itulah ada persentasenya. Kenapa 16%? Karena ditentukan 16% gitu dari cutting-nya, 16%. Misal interest rate-nya 16%, ya udah 16%. Jadi salvage value-nya itu fixed capital investment-nya adalah 59 juta. Jadi salvage value, jadi fixed capital investment. Kita menginvestasikan 59 juta US dollar atau 60 juta US dollar itu untuk mendirikan pabrik. Nah, di akhir tahun 10 itu dari 59 juta itu ada nilai tambah berapa sih saat kita ingin jual lagi gitu. Ya 16% dari 59 juta itu, yaitu 9 juta. Jadi di sini ditambahkanlah salvage value-nya gitu, plus working capital-nya 10 juta. Jadi di sini bukan cuma earning after tax plus depresiasi, melainkan ditambahkan dengan salvage value plus working capital-nya juga gitu. Working capital dari mana? Working capital dari sini yang udah kita perhitungkan tadi gitu. Wait, mana nih working capital? Nah ini pas awal 10 juta. Oke. Jadi kumulatif tinggal ditambah-tambahkan aja sebelum dan sesudahnya. Nah, CCP itu kita balik modal apa ya, kayak keuntungan bersih lah intinya. Setelah dikurangi dengan investasi kita keluar uang berapa gitu. 70 juta mana? Itu 70 juta itu dari mana? 70 juta itu total capital investment-nya. Ditambah dengan working capital ya. Jadi working capital itu 70%. 15% ya. Buat TCI itu 15% dari FCI-nya. Working capital adalah 15% dari TCI, sehingga TCI adalah FCI dibagi dengan 1 min 0,15. Nah, ini caranya gimana? Caranya sama kayak CCF, tapi di sini ada minus. Karena kita mengeluarkan uang untuk investasi membangun alat 10 juta. Jadi ini plus, jadi jangan nambahin ini ya. Jadi jangan C13 malah D135 gitu. Nanti
salah gitu. Salah kayak gini jadinya tuh, Dia makin terlalu tinggi. Jadi yang kita tambahkan ya annual cash flow-nya, pendapatannya berapa, ditambahkan dengan cash flow. cash flow sebelumnya. Jadi kalau di sini kan ada minus ya, karena dia investasi. Di keluar. Jadi kalau di sini bisa kita sebenarnya bisa kita ini lagi sih, bisa kita jabarkan lagi POT-nya berapa. POT itu payout time. Payout time itu tahun keberapa kita udah balik modal gitu. Itu di antara bulan 0 dan 1. Kenapa? Karena di sini udah plus nih, ya kan? Di antara bulan 0 dan tahun 0 ke 0 dan ke 1 itu udah balik modal. Lebih tepatnya di bulan keberapa itu ada nih rumusnya. Rumusnya itu carilah nanti di KKW cutting itu ada rumusnya kayak mana. Ini Coba diklik. Iya, baterai juga cuma ya Pak Tri gitu, udah sama kan. Apa aja? Langsung aja coba. 0 min G134. 0 kenapa 0? Karena sebelumnya 0. 0 kan? 0 min 134 per 135 kayak interpolasi gitu loh. Ini tuh. Enggak sih. 135 per min 134. Apa? Iya. Kali 1 plus A134. A134 itu 0. 0. Tahun keberapa sebelum dia itu balik modal? Tahun ke 0. Jadi 0,59 tahun atau sekitar di 7 bulan. Bulan Agustus sudah balik modal gitu. Sebenarnya. Iya, Oke. September Agustus. Jadi sekian cash flow-nya sama kan, tinggal ditambahin aja tuh. Annual cash dibagi ditambah sebelumnya, ini tambah sebelumnya, tambah sebelumnya, tambah sebelumnya. Jadi di akhir tahun ke-10 kita itu dapat penghasilan sekitar 1.198. Ini sebelum dikurangin ya investasinya. Nah, ketika kita udah menghitung dikurangi dengan investasinya sekitar 70 juta, itu kita dapat keuntungan bersih itu 1.127 juta US dollar. Nah, grafik cash flow-nya itu gimana? Grafik cash flow itu antara tahun dengan CCP-nya gitu. Nah, kalau di sini gini nih. Jadi udah sama kayak yang di Peter itu ya, Max Peter. Kalau kita 0 nih, misalnya kita 0 nih. Kalau kita ini 0, mulai dari 0. Maka ya kayak gini doang. Jadi nggak sama kayak yang di grafik Peter itu, Max Peter. Yang di jadi ada kok rinciannya di tahun sebelum 0 itu dia ngapa-ngapain aja itu ada di recordnya Pak Tri ya. Gitu. Jadi itu sekian. Mau ditanyain, ada yang mau tanyain? Tanya. Kalau buat investasi itu kan nggak mungkin 1 tahun. Iya, sebenarnya nggak mungkin dari 1 tahun. Kalau misalnya actualnya itu bisa minus 5 untuk tarikan nol naik lagi. Iya, harusnya sih. Coba aja tuh dilihat di punya Pak Tri. Apa tuh? Aku males nyarinya sih. Nantilah ya recordnya Apa tuh? kalian baca, ada salah satu jadi ada salah satu slide di Pak Tri yang menjelaskan soal grafik cash flow ini. Silahkan dibaca sendiri, cari sendiri. Emang ada PPT-nya? Lah, Pak Tri nggak dikasih sih PPT-nya, cuman ada recordnya. Sama kayak Pak Anda. PPT-nya belum dikasih. Padahal besok Selasa ya. Tapi jangan Selasa deh menurutku. Oke, ada yang mau tanyain dulu? Cukup.